NASA mengamati AS dari luar angkasa dan menemukan hal yang mungkin tak kita sadari di tepi pantai, bahwa Amerika sebenarnya tidak kekurangan air. Beberapa bagian negara ini diam-diam kehilangan saluran air yang menjaga danau tetap hidup. Dan yang paling buruk, hukum justru mendukung hal itu. Inilah yang menakutkan, meski hujan turun lagi, danau-danau itu tak kembali. Dalam 20 tahun 41 danau hilang dan pelakunya bukan yang Anda duga. Kita bahas nanti. Akan mudah untuk menganggap masalah hilangnya air ini hanya terjadi di sudut-sudut kering dan berdebu di Nevada dan Arizona. Tapi itu salah. Ini bukan masalah yang terisolasi. Danau-danau di tenggara dan barat tengah negara ini juga menghilang. Geografi negara ini berubah tanpa disadari banyak orang. Dan ini bukan hanya karena kekeringan. Kekeringan akan berakhir, hujan kembali. Untuk memahami keruntuhan ini, sadari bahwa sebagian besar danau terancam sebenarnya buatan. Lihatlah peta sebagai langkah awal. Percikan biru menunjukkan ada badan air permanen, namun peta tidak menjelaskan sejarah tanah di bawahnya. Kenyataan geografi Amerika adalah bahwa abad terakhir dihabiskan untuk membangun lanskap air buatan. Dan sekarang lanskap itu mulai retak. Contohnya, Danau Meade dan Danau Powell. Secara teknis mereka bukan danau, melainkan tangki, fasilitas penyimpanan buatan besar yang dipahat dari batu dengan dinamit, beton, dan kehendak politik. Mereka hanya ada karena pompa dan sungai mendorong air masuk. Ketika aliran sungai menurun, bahkan sedikit saja, sistem-sistem ini tidak punya cadangan. Waduk biasanya gagal tiba-tiba. Danau Lanier di Tenggara, buatan Korps Insinyur Angkatan Darat tahun 1950-an, memasok air ke Atlanta. Itu bukan alami. Waduk ada di atas pipa, sedangkan danau punya cadangan alami. Danau Tulare di California menjadi peringatan. Kamu mungkin tidak tahu namanya, karena selama sebagian besar sejarah modern, danau itu tidak ada. Pada pertengahan 1800-an itu adalah danau air tawar terbesar di barat sungai Mississippi. Itu adalah lahan basah alami besar dan kaya kehidupan. Lalu, apa yang terjadi? Para pemukim tidak suka letak air, mereka ingin lahan pertanian. Pada akhir tahun 1800-an, mereka secara sistematis mengeringkannya, membangun kanal, dan mengalihkan sungai-sungai yang mengalir ke sana. Mereka mengeringkannya untuk menanam tanaman. Kini, Danau Tulare hanya muncul saat badai ekstrim langka, membanjiri lahan pertanian yang menggantikannya. Ini adalah danau zombie yang kadang muncul dan menyebabkan kehancuran. Namun bencana utama justru terjadi di bawah tanah, bukan di permukaan. Di bawah Amerika Serikat ada jaringan akuifer tersembunyi seperti spons besar di bawah tanah yang menyimpan air hujan ribuan tahun lalu. Selama beberapa dekade, para petani dan kota-kota mengebor sumur dan memompa airnya. Sekarang, manusia mengurasnya lebih cepat daripada alam bisa mengisinya kembali. Inilah bom waktu air tanah pencuri yang saya maksud. Bukan langit atau matahari, melainkan pompa di bawah kaki Anda. Dalam 20 tahun, petani memompa air setara pasokan California hampir setahun. Sejak 1900, air yang dikuras cukup untuk mengisi Danau Erie 2 kali. Ini bukan hanya air yang hilang, tapi begitulah danau lenyap. Aliran dasar adalah air tanah yang menjaga danau tetap penuh meski tanpa hujan. Namun pemompaan triliunan galon air menyebabkan permukaan air tanah turun. Permukaan air tanah turun di bawah danau, sistem penopang runtuh, danau mengalir ke tanah, lalu danau tidak terisi lagi meski hujan turun. Anda tidak hanya menghadapi siklus kekeringan, tapi penurunan permanen yang sudah terjadi. Di pedesaan Texas, petani kini menghadapi masa depan tanpa irigasi dan menutup sumur produksi. Kota-kota seperti Perryton, Texas telah menutup sumur irigasi karena tak ada lagi air yang bisa dipompa. Di cekungan sungai Colorado, data satelit menunjukkan kisah mengerikan. Kehilangan air tanah lebih dari 2 kali lipat dibanding air permukaan di Danau Meade dan Powell. Sistem ini bocor dari bawah. Manusia jelas bertanggung jawab. Di cekungan sungai Colorado, konsumsi manusia menyebabkan lebih dari setengah kehilangan air. Perubahan iklim memperparah ancaman dengan memanaskan udara, meningkatkan penguapan air, dan mencairkan salju lebih awal. Namun, itu hanya sebagian dari masalahnya. Pertanian industri dan urbanisasi juga berperan. Foto tahun 1977 di San Joaquin Valley, California, menggambarkan hal ini dengan jelas.
Foto itu memperlihatkan ahli geologi di samping tiang telepon dengan tanda bekas permukaan tanah. Tanda untuk tahun 1925 berada 30 kaki di atas kepalanya. Tanahnya tidak hanya turun, tapi benar-benar ambruk. Saat air keluar dari kantong kecil di tanah, tanah di atas menekan hingga runtuh. Tanah mengalami penurunan, proses yang disebut penurunan tanah di beberapa wilayah Amerika. Tanah turun 1 kaki per tahun. Kehancuran perlahan ini merusak infrastruktur yang dibangun di atasnya. Penurunan ini merusak selubung sumur, memecah beton kanal, memutus pipa air bawah tanah, serta membuat retakan dalam pada fondasi jembatan dan jalan raya. Di Houston, Texas, pengambilan air tanah berlebihan membuat kota itu turun beberapa kaki selama abad terakhir, mengubah kondisi fisik kota. Ini mengubah kemiringan saluran pembuangan, membuat limbah naik kembali, dan mengubah peta banjir. Kawasan pemukiman yang dulu di atas permukaan laut kini telah turun, sehingga saat badai datang, dampaknya bisa jadi bencana. Biaya memperbaiki kerusakan tak terlihat ini sudah miliaran, menjadi pajak tersembunyi akibat salah kelola air. Lalu, bagaimana dengan hujan dan salju? Bagian paling membingungkan dari krisis ini adalah danau tetap menyusut meski curah hujan tinggi. Pada 2023, wilayah barat diterpa badai besar. Curah hujan dan salju memecahkan rekor. Danau Powell dan Meade sempat naik, tapi hanya sementara. Kota, pertanian, dan pabrik langsung menyedot air baru itu. Garis tren jangka panjangnya tidak berubah, tetap mengarah ke bawah. Musim dingin di wilayah danau-danau besar jadi masalah karena danau makin hangat, sehingga es makin sedikit. Es melindungi danau dengan memperlambat penguapan. Tanpa pelindung, angin musim dingin mengeringkan permukaan danau, menyerap kelembapan terus-menerus. Salju tebal pun tak mampu menggantinya. Danau-danau ini bisa menguapkan lebih banyak air daripada menerima dari salju. Di Florida, situasinya lebih paradoks. Danau Okeechobee berada di tengah negara bagian sebagai waduk air besar. Selama musim hujan, insinyur sengaja membuang miliaran galon air ke laut. Mereka membuang miliaran galon air ke laut demi melindungi ladang tebu dan kota sekitar. Ironisnya, danau itu seringkali mengakhiri musim hujan dengan permukaan lebih rendah daripada awalnya. Di wilayah barat, danau tidak mati begitu saja, tapi karena hukum. Aturannya adalah hak pengambilan air terlebih dahulu. Siapa cepat, dia dapat. Awalnya aturan ini dibuat agar penambang tidak berebut air, tapi kini lebih melindungi pertanian korporasi. Petani dengan klaim tertua mendapat jatah duluan, sedangkan kota dan danau hanya mendapat sisa. Karena prinsip hak adalah gunakan atau hilang, mereka mengambil semuanya meski tak butuh. Hukum justru memberi imbalan pada yang menguras sungai. Perjanjian Sungai Colorado 1922 menjanjikan 7 negara bagian lebih banyak air daripada yang bisa diberikan sungai, sehingga danau terdampak. Hanya ada satu masalah, sungainya tidak memiliki air sebanyak itu. Kenyataannya, sungai itu rata-rata hanya menghasilkan sekitar 15 juta acre feet. Pemerintah menjanjikan air yang secara harfiah tidak ada, karena janji-janji itu tertulis dalam kontrak federal. Negara bagian seperti Colorado dan Utah secara hukum berhak atas air dan mengalihkannya di hulu, sementara di hilir Danau Meade kekurangan air hingga hampir sekarat. Tidak ada tempat lain di mana jebakan ini lebih jelas daripada di Utah. Penurunan Danau Great Salt dapat diukur dalam satuan kaki. Pada pertengahan 1980-an, danau ini masih sehat, berada di ketinggian lebih dari 4.200 kaki dan luasnya 3.300 mil persegi. Danau ini dulunya adalah lautan pedalaman yang sangat luas. Pada November 2022, danau ini mencapai titik terendah dalam sejarah, turun lebih dari 24 kaki. Dalam kurang dari 40 tahun, danau ini kehilangan 73% volume airnya. Kemana air itu? Lebih dari 60% air yang dialirkan dari danau digunakan untuk satu jenis tanaman saja, yaitu alfalfa. Alfalfa sangat membutuhkan banyak air. Tanaman ini butuh irigasi banjir. Dan petani alfalfa yang punya hak air senior sejak 1800-an tetap bisa membanjiri ladangnya. Sementara danau menghilang hanya beberapa mil jauhnya, hukum justru melindungi tanamannya, bukan danaunya. Upaya negara bagian menyewa air telah mengembalikan sekitar 400.000 acre feet ke cekungan, namun alam bergerak lebih cepat. Tingkat penguapan tinggi dan pertanian di hulu terus menguras sistem ini. Para ahli menyebut,
danau butuh tambahan 800.000 acre feet air tiap tahun agar kembali ke tingkat aman pada 2055. Memulihkan danau tak cukup berharap hujan, tapi perlu aksi di lapangan dan pengadilan. Para insinyur dapat membangun proyek pengisian ulang, menangkap air hujan dan mendorongnya kembali ke bawah tanah, secara perlahan mengisi kembali akuifer yang dulunya mengalirkan air ke danau. Namun bahkan pompa terbaik pun tidak bisa melakukannya sendiri. Hukum juga harus diubah. Membatasi kekuatan hak air senior, menegakkan alokasi yang realistis, dan mengakhiri sistem gunakan atau hilang. Bisa menghentikan petani menguras sungai demi klaim di atas kertas. Tidak semua danau punya peluang bertahan yang sama, meski sebagian masih terhubung ke akuifer bawah tanah sebagai jalur kehidupan di musim kering. Danau lain berada sepenuhnya di dalam satu negara bagian, di mana aturan benar-benar bisa ditegakkan. Sementara itu, danau yang melintasi beberapa negara bagian menghadapi tumpang tindih klaim yang saling bersaing. Ada 3 nasib danau. Danau yang tak tertolong adalah yang terputus dari akuifer dan melintasi batas negara bagian tanpa perlindungan hukum. Danau yang berisiko masih bisa bertahan karena sebagian terhubung dengan akuifer dan dikendalikan secara lokal. Namun upaya besar tetap diperlukan untuk menyelamatkannya. Danau yang bisa diselamatkan adalah yang beruntung, terhubung ke air tanah, dikelola lokal, dan dilindungi pembatasan air serta proyek pengisian ulang aktif. Bahkan setelah sungai dikuras, kita tetap mengekspor airnya. Ketika AS mengekspor hasil panen, mereka tidak hanya mengirimkan makanan, tetapi juga mengirimkan air yang digunakan untuk menumbuhkannya. Di Amerika Barat, miliaran galon air mengalir ke luar negeri ke negara yang sudah menguras akuifer mereka. Almorai, raksasa susu Arab Saudi, membeli ribuan hektar gurun di Arizona untuk bercocok tanam, bukan sekadar pemandangan. Dengan hampir tidak ada undang-undang air, Almorai mengebor sumur dalam, memompa air sesuka hati, dan mengirimkan air AEZ ke luar negeri. Dan mereka bukan satu-satunya. Perusahaan asing membeli tanah di Amerika demi hak air, dan mereka tahu tujuannya. Selama puluhan tahun kita anggap minyak sebagai sumber strategis, tapi perusahaan asing dibiarkan menambang air tanah tanpa banyak pengawasan. Jadi apa yang terjadi ketika sebuah danau mati? Itu tidak hanya meninggalkan lubang di tanah, tapi juga meninggalkan bom. California memberikan gambaran suram lewat Laut Salton. Danau itu terbentuk tak sengaja tahun 1905 akibat kanal irigasi jebol, lalu jadi ekosistem berkembang pesat. Selama puluhan tahun, danau ini menarik wisatawan dan menjadi persinggahan jutaan burung migrasi. Namun, wilayah ini mulai kehausan. San Diego dan lembah Coachella membutuhkan air. Pada tahun 90-an dan 2000-an, pembuat kebijakan memutuskan mengalihkan aliran yang mengairi Laut Salton ke kota-kota. Sebaliknya, laut itu mulai menyusut. Kadar garamnya menjadi 2 kali lipat dari lautan, ikan-ikan mati, dan kemudian burung-burung juga ikut mati. Tempat itu jadi zona pengorbanan yang ditinggalkan secara hukum, tapi laut melawan. Saat surut, dasar danau terbuka. Ini bukan hanya lumpur, ini adalah campuran beracun dari limbah pertanian selama 1 abad, penuh dengan pestisida, arsenik, dan logam berat seperti selenium. Saat angin melewati tanah retak, ia membawa debu beracun ke kota-kota terdekat, menyebabkan lonjakan asma dan kepanikan warga. Ada narasi kalau barat daya mengering, cukup pindah ke utara, tapi data menunjukkan hal berbeda. Di utara yang basah dan dingin, danau mulai menghilang, termasuk di hutan Wisconsin dan Minnesota, danau kecil lenyap. Mengapa pertanian di sebelahnya, seperti operasi kentang dan jagung industri, memompa air tanah begitu banyak? Angkanya sangat mengkhawatirkan. Akuifer Ogallala di barat daya Kansas turun lebih dari 1,5 kaki dalam setahun, dan di barat laut Kansas turun 1 kaki lagi. Ini bukan hanya penurunan, tapi percepatan yang menunjukkan potensi keruntuhan dan terjadi lebih cepat dari perkiraan model. Semakin dalam air, semakin sulit dijangkau. Petani harus mengebor sumur lebih dalam, menghabiskan lebih dari $50.000 demi mendapatkan air yang semakin langka. Namun, uang tak bisa memperbaiki geologi. Di Texas Panhandle, sumur-sumur sudah mencapai batas dan hanya menyedot lumpur. Dengan laju ini, hampir 40% air di area penting bisa habis dalam 1 generasi, dengan dampak ekonomi yang sangat menakutkan. Ahli memprediksi dalam 50 tahun, 70% akuifer akan menjadi tidak berguna sama sekali. Saat itu terjadi, surga iklim Midwest akan runtuh. Kota-kota yang dibangun di atas sumber air itu akan menjadi kota mati. Penduduknya terpaksa bermigrasi lagi.
Amerika Serikat memasuki era baru. Peta sedang diubah. Negara ini menuju geografi 2 tingkat. Ada wilayah dengan air dan tanpa air. Perbedaannya bukan karena hujan. Kelangsungan hidup kota tergantung apakah kota berada di sisi yang benar dari pipa. Contohnya lihat jaringan listrik. Bendungan Hoover memasok listrik ke jutaan orang di Nevada, Arizona, dan California. Namun bendungan ini membutuhkan tekanan. Ketika Danau Mead mendekati dead pool, level di mana air tak lagi bisa mengalir dan turbin melambat, bendungan ini kini menghasilkan listrik 20% lebih sedikit. Jika air turun ke 950 kaki, turbin berhenti dan lampu padam. Proyeksi pemerintah tahun 2026 memperkirakan Danau Mead sedikit di atas 1000 kaki. Jumlahnya memang besar, tapi untuk umur bendungan itu sangat rendah. Satu musim dingin buruk atau kemarau panjang bisa membuat dead pool terjadi. Saat politisi memperdebatkan hak di atas kertas, hukum fisika sungai ini mengendalikan jutaan orang. Keseimbangan sangat rapuh. Perusahaan utilitas bersaing, pembangkit listrik batu bara dan gas butuh air. Kehilangan air berarti memakan biaya. Energi tak bisa dibuat tanpa air. Dampaknya meluas. 30% hasil panen AS REK bergantung pada akuifer Ogallala. Jika mengering, harga pangan naik dan badai debu muncul dari dasar danau kering. Bom debu beracun Danau Owens baru awal. Beberapa danau lenyap selamanya. Danau Tulare hilang, Danau Owens jadi gurun. Laut Salton menanti ajal, namun masih ada harapan. Para raksasa seperti Danau Mead, Danau Powell, dan Danau Great Salt berada di tepi jurang namun belum jatuh. Mereka bisa diselamatkan jika hukum, pompa, dan prioritas bekerja sama dengan alam, bukan melawannya. Jika tidak, turbin berhenti, lampu padam, kegelapan menyebar ke jutaan rumah, Amerika berkedip, dan untuk pertama kalinya tidak menyala lagi. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Itu benar-benar sangat berarti. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di lain waktu di Mepek.